Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu serak. Nah, di sini kita akan bahas penyebab, ciri-ciri, dan solusinya. Nah, di sini banyak terjadi, teman-teman semua, burung murai batunya serak. Burung murai batu hilang suaranya. Nah, di sini penyebab yang pertama, teman-teman semua, kandangnya kurang bersih. Nah, di sini terkadang kita memelihara burung murai batu itu kandangnya jarang kita bersihin, terus semuanya kalau misalkan kita bersihin kadang-kadang cuma karpetnya saja. Nah, seperti itu. Lebih baik kita kalau misalkan proses saat kita memandikan burung kan di keramba, kita cuci full semua, bersih kandangnya supaya di situ tidak ada bakteri. Karena teman-teman semua, bakteri dari kotorannya itu sangat banyak kalau misalkan dia sudah menumpuk. Kita tidak bersihkan terlalu lama. Nah, di situ kan posisi teman-teman semua, posisi saat dia malam kan kita kerodong. Nanti ada kotoran, ada bakteri di bawahnya, nanti terhirup sama burung murai batu kita. Jadilah nanti kantong udara, kantong suara yang di tenggorokannya itu dia keruh ataupun dia ada bakterinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, kalau misalkan kita pemberian ekstra puding. Nah, terkadang teman-teman semua kita ini kan dalam memberi ekstra puding itu kita asal-asalan. Seperti teman-teman semua jangkrik. Nah, jangkrik ini teman-teman semua, kalau misalkan kita memberi dia settingan seperti 55, 66. Kalau misalkan kita berikan jangkrik itu kan dia buru-buru. Nah, kalau misalkan jangkriknya tidak kita buang, yang kaki belakangnya itu kan ada duri-duri, takutnya dia terlalu buru-buru, dia keselak. Sama kayak kita, teman-teman semua, kalau misalkan makan terburu-buru itu biasanya keselak. Nah, kalau misalkan bilang, wah di hutan dia tidak ada yang mau tekin jangkrik dan sebagainya, itu kan dia posisinya dia tidak terburu-buru. Dia hanya makan, misalkan dia makan ekstra puding semuanya. Nah, tetapi kalau misalkan kita batasi, nanti dia akan terburu-buru. Melihat nih, wah enak nih ya kan, makanan enak nih, dia terburu-buru, nanti dia akan terkena durinya dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama, yang kedua kroto. Nah, kadang-kadang kita memberikan asal kroto. Nah, di sini kroto ini teman-teman semua, kalau misalkan kita mau berikan, lebih baik yang segar. Karena kalau misalkan sudah lama, dia udah terlalu agak busuk, itu kan ada lendir-lendir, teman-teman semua. Lendir-lendir itu pasti mengandung bakteri, nanti akan masuk ke tenggorokannya. Dan juga kalau misalkan kita menaruh kroto di kulkas itu kan dingin nanti dia makan kan bisa serak juga, bisa radang. Sama kayak kita kalau misalkan terlalu sering minum dingin itu nanti bisa radang juga ya teman-teman semua. Nah, seperti itu. Jadi kroto itu kalau misalkan dari kulkas kita angin-anginkan dulu, baru kita berikan ke burung murai batu kita. Nah, di sini penyebab yang kedua. Yang ketiga, kita sering menggunakan, kalau misalkan kita tidak memberikan umbaran, kita bisa memberikan jemur sauna. Nah, jemur sauna ini teman-teman semua, air minumnya harus kita berikan. Nah, terkadang kalau misalkan kita tidak berikan, nanti kan dia itu kepanasan dalam kerodong, nanti dia buru-buru minum. Kalau misalkan udah selesai dia buru-buru minum, nanti kan pitanya itu dari kering kan, kalau misalkan dia posisi haus tiba-tiba langsung minum banyak, nanti pita suaranya bisa bermasalah juga. Makanya jemur sauna ini tetap kita berikan minum. Nah, di sini ciri-cirinya teman-teman semua, ciri-ciri burung murai batu yang kalau misalkan serak itu, yang pertama memang dia buka paruh kadang-kadang tapi suaranya tidak keluar. Dia sumpah menekan tapi suaranya tidak keluar. Nah, yang kedua biasanya antara dia buka paruh sama dia mengeluarkan suara itu ada jeda sedikit, misal 0,3 detik atau berapa, kita perhatikan ada jeda, berarti itu serak.
Nah selanjutnya kadang-kadang juga kalau misalkan habis mabung itu juga ada seraknya karena dia sudah jarang berbunyi. Nah di sini teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua mempunyai burung murai batu yang serak, ini harus kita atasi teman-teman semua. Solusinya yang pertama, kita bisa menggunakan bahan-bahan alami dulu teman-teman. Alami yang pertama itu kita bisa memberikan tenggorokannya ini supaya dia segar, supaya dia hangat. Kita bisa berikan jahe di dalam jangkrik. Jahe dan kunyit. Kunyit itu bisa menghilangkan bakteri, bisa menghilangkan banyak ya bakteri, dan juga kalau misalkan jahe itu menghangatkan, untuk menghangatkan tenggorokannya. Nah, di sini teman-teman semua, kalau misalkan dia hangat tenggorokannya itu bisa nanti dia meredam. Kalau misalkan posisi dia kurang ini ya, ada kesendak, ada lendir-lendir, kan dia hangat, nanti akan keluar, nanti akan hangat tenggorokannya. Coba kalau misalkan kayak kita juga teman-teman semua, kita kalau misalkan tenggorokan kita kurang enak, kita minum jahe, kita misalkan minum kayak makan sekoteng, itu kan langsung hangat, langsung enak. Apalagi kalau misalkan kita lagi kurang enak, nah seperti itu. Makanya kita bisa berikan jahe di jangkriknya, nanti dimakan jangkrik. Setelah dimakan jangkrik, nanti kita baru berikan ke burung murai batu. Nah ini yang pertama, kita bisa lakukan seperti ini. Yang kedua teman-teman semua, kita bisa gurah. Nah gurah ini teman-teman semua untuk menghilangkan lendir-lendir. Jadi kalau misalkan tenggorokannya itu ada lendir, ada yang bermasalah ya, kita bisa gurah. Nah gurah ini bermacam-macam, ada di toko-toko burung itu sangat banyak gurah teman-teman semua untuk menghilangkan lendir yang ada di dalam tenggorokannya. Dan juga kita bisa menggunakan bumbu-bumbu dapur seperti merica. Tapi merica ini teman-teman semua agak berbahaya karena nanti dia akan keluarkan langsung lewat paruhnya. Nanti dia akan kepanasan, nanti akan kepek-kepekin seperti itu. Nah itu kalau misalkan kita menggunakan merica. Tapi kalau misalkan kita membeli yang udah obat gurah, nanti biasanya dikeluarkan lewat kotorannya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, bisa kita berikan seperti larutan. Nah larutan ini kita bisa berikan, kan ini banyak kandungannya untuk menghangatkan, untuk menetral misalkan tenggorokannya dan sebagainya. Tapi larutan ini kita berikan yang tidak ada rasanya, jangan kita berikan yang ada rasanya. Nah ini yang keempat. Yang kelima, kita bisa berikan obat serak. Nah siapa tahu teman-teman semua, di sini burung murai batunya ada yang bakterinya parah, dia seraknya terlalu parah, udah hilang suara, mungkin pita suaranya terserang banyak bakteri dan sebagainya. Kita bisa memberikan obat serak seperti ada tetaklor. Tetaklor itu memang buat ayam tetapi bagus juga untuk burung. Terus ada parma, terus ada frovol, ada oxyvoice, itu sangat banyak. Ada anti serak juga. Nah di situ bisa kita berikan seperti itu. Nah teman-teman semua, kalau misalkan proses kita memberikan seperti yang obat serak, terus kita memberikan yang obat gurah, kita memberikan yang larutan, itu jangan kita berikan terus menerus. Nanti itu juga bisa berbahaya kalau misalkan kita berikan selalu terus menerus. Kalau misalkan mau pemberian itu kita bisa berikan di awal 3 hari. Kita berikan 3 hari berturut-turut, itu 3 hari, minimal 3 hari, maksimal 5 hari. Nah setelah itu kita berhentikan, adakah perubahannya atau tidak. Nah kalau misalkan ada perubahannya, kita bisa lanjutkan. Misalkan seminggu kemudian kita berikan 1 kali, seminggu kemudian kita berikan lagi. Nah seperti itu. Jadi jangan kita berikan terus menerus. Nah di sini selanjutnya rawatannya kita bisa berikan, misalkan pengembunan juga kita bisa berikan. Ini sangat bagus supaya nanti dia berbunyi-bunyi, dia udaranya segar, dia menghirup udara segar. Mandi, ekstra puding tetap kita berikan, tetapi kita berikan yang segar-segar seperti kroto segar, jangkrik kita berikan yang tidak ada kakinya. Nah
kalau misalkan masalah penjemuran jangan diberikan dulu untuk sementara ini. Tetap kita misalkan angin-anginkan saja ataupun kita buka kerodongnya biarkan, tetapi jangan kita kenakan dengan matahari terlalu lama. Nah, di sini teman-teman semua, permasalahan burung murai batu serak ini memang sangat banyak, tetapi kita harus mengatasi satu persatu. Bisa kita menggunakan yang alami, kita bisa menggunakan obat-obat kimia, tetapi saya sarankan kita coba beri yang alami dulu. Ada perubahannya tidak? Kalau tidak, kita ganti itu. Jangan kita campur-campur, teman-teman semua. Nah, di sini kalau misalkan kita campur-campur berbahaya. Kita bisa berikan satu persatu dulu. Nah, di sini teman-teman semua, ini adalah pengalaman saya yang saya pernah lakukan kepada burung murai batu yang terjadi serak. Nah, di sini teman-teman semua kan mengerti burungnya yang memelihara burung dan yang akan mengobati seraknya. Teman-teman semua silahkan kembangkan sesuai yang saya bilang. Jadi teman-teman semua kembangkan, jangan kita telan mentah-mentah, karena setiap burung itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda cara penanganannya, berbeda-beda kecocokannya. Ada yang cocok diberikan jahe, ada yang cocok diberikan misalkan larutan, ada yang cocok tetaklor, ada yang cocok propol, parma dan sebagainya. Itu ada kecocokannya, jadi tidak semuanya sama. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.